Yuk belajar tentang alam bersama Putri Puji Lestari. Belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Gimana nih belajar di rumah ajanya? Masih pada semangat kan? Nah, buat nemenin kalian selama belajar di rumah, kakak akan memberikan sedikit informasi tentang alam. Yuk simak baik-baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara berkembang biak hewan dan tumbuhan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang cara berkembang biak hewan. Nah, ada yang tahu nggak sih berkembang biak itu apa? Ya, berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya supaya tidak terjadi kepunahan. Cara berkembang biak hewan itu ada dua jenis. Yang pertama, secara kawin atau generatif. Yang kedua, secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin, ini diawali dengan pembuahan yang menghasilkan zigot. Perkembangbiakan hewan secara kawin juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, itu ada ovivar atau bertelur, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, itu ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Untuk hewan yang berkembang biak secara ovivar atau bertelur, dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak mengalami masa mengandung. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang keempat, dia mengerami telurnya. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari hewan ovivar? Ya, betul. Ada ayam, bebek, serta burung. Untuk hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, dan hewan tersebut memiliki bulu atau rambut-rambut halus. Contohnya seperti sapi, kambing, kucing, dan singa. Untuk yang terakhir, itu ada perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, dalam perkembangbiakan ini, hewan tersebut bisa menghasilkan keturunan melalui telur atau melahirkan anaknya, seperti ikan paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Nah, untuk cara perkembangbiakan hewan yang kedua itu ada secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan secara tidak kawin ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada secara membelah diri. Hewan yang mengalami perkembangbiakan secara membelah diri itu ada amuba dan ada bintang laut. Untuk yang kedua itu ada tunas. Contoh hewan yang berkembang biak secara tunas ini ada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hidra juga hidup di air tawar. Saat hidup di air tawar, hidra memiliki benjolan dan benjolan tersebut lama-kelamaan akan membesar sehingga membentuk mulut dan tentakel. Tentakel merupakan tangan dari hidra. Nah, setelah membesar, hidra akan terlepas sendirinya dari tubuh sang induk sehingga setelah terlepas menjadi individu baru. Nah, yang terakhir itu secara fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh sekelompok hewan rendah, yaitu dengan cara memotong bagian tubuhnya sehingga menghasilkan individu baru. Contohnya itu seperti cacing planaria. Nah, ketika kita memotong tubuh cacing planaria, sehingga bagian yang terpotong lainnya itu akan menjadi individu baru, sehingga dengan cara tersebut cacing dapat berkembang biak. Setelah kita membahas tentang bagaimana cara berkembang biak pada hewan, sekarang kita akan membahas bagaimana cara berkembang biak pada tumbuhan. Cara berkembang biak pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, secara vegetatif, dan yang kedua secara generatif. Untuk yang pertama itu ada secara vegetatif. Nah, apa sih itu secara vegetatif? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan antara sel jantan dengan sel betina dan hanya ada induk yang berasal dari tubuh ibunya, sehingga sifatnya mirip sekali dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas, contohnya seperti pohon pisang, bambu, dan nanas. Untuk yang kedua itu ada akar tinggal. Tumbuhan yang berkembang biak secara akar tinggal contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, tebu, dan lainnya. Untuk yang ketiga itu ada spora. Tumbuhan yang berkembang biak secara spora itu ada lumut dan pakis. Nah, yang keempat itu ada secara umbi lapis. Contoh tumbuhannya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada secara stek daun. Contoh tumbuhannya itu ada kelapa bebek, kaktus, dan lidah buaya. Untuk cara berkembang biak pada tumbuhan yang kedua itu ada secara generatif. Secara generatif ini tumbuhan membutuhkan
merupakan pertemuan antara sel jantan dengan sel betina yang disebut dengan penyerbukan. Nah, pada proses penyerbukan ini, sel jantan pada tumbuhan disebut dengan benang sari, sedangkan sel betina pada tumbuhan disebut dengan putik. Pada cara berkembang biak pada tumbuhan secara generatif, juga ada beberapa jenisnya adik-adik. Yang pertama ada mencangkok, yang kedua itu ada menyambung, yang ketiga ada menempelkan tunas atau okulasi, yang keempat ada merunduk, dan yang kelima ada stek daun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara-cara berkembang biak pada hewan dan tumbuhan. Dan sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk melihat cara berkembang biak hewan kupu-kupu dan tumbuhan kecambah. Yuk! Nah, adik-adik tahu nggak kupu-kupu berkembang biak secara apa? Ya, betul, kupu-kupu berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Nah, untuk lebih jelas mengetahui perkembangbiakan kupu-kupu seperti apa, kita lihat yuk. Yang pertama, kupu-kupu akan bertelur. Setelah kupu-kupu bertelur, telur tersebut akan menetas menjadi larva atau ulat. Nah, setelah menjadi ulat, ulat tersebut akan menjadi pupa. Pupa atau yang bisa disebut dengan kepompong. Dari kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu muda atau belum sempurna. Dan yang terakhir, setelah proses kupu-kupu muda, kupu-kupu akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, perkembangbiakan kupu-kupu ini juga bisa disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat berkembangnya kecambah. Yang pertama, dari biji kecambah tersebut akan menumbuhkan yaitu radikula. Apa sih radikula? Radikula merupakan akar tembaga yang berfungsi sebagai akar bakal biji. Dari radikula tersebut, maka akan tumbuh hipokotil. Hipokotil merupakan bakal batang. Nah, hipokotil ini juga akan terus tumbuh menjadi tinggi ke atas. Setelah hipokotil ini tumbuh, maka selanjutnya akan tumbuh plumula dan kotiledon. Plumula ini yaitu bakal batang dan kotiledon ini yaitu bakal daun. Dan terakhir, kecambah sudah tumbuh menjadi sempurna. Adik-adik, sekian belajar tentang alamnya. Semoga adik-adik suka dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.